Selamat datang. Dan di depan saya ada Realme 14 Pro Plus. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melewati verifikasi Google di ponsel ini. Sekarang, sebelum saya mulai dengan prosesnya, saya ingin memperjelas satu hal. Biasanya, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melewati ini dan kemudian menghapusnya sepenuhnya. Tapi ini adalah Android terbaru. Dan saat ini adalah cara terbaik yang saya rasa sejauh ini telah ditemukan. Jadi, ini bisa melewati verifikasi ini, tapi tidak bisa benar-benar menghapusnya dengan cara yang mudah. Jadi, untuk menjelaskan ini sedikit lebih lanjut supaya Anda tahu apa yang akan Anda hadapi, setelah kita selesai melakukan bypass, Anda akan memiliki akses penuh ke perangkat. Perangkat sudah siap digunakan dan, Anda memiliki semua aplikasi Anda. Anda bisa menginstal semuanya dan segala hal lainnya. Misalnya, jika Anda mereset perangkat lagi, perangkat akan kembali terkunci, sama seperti sekarang. Dan selain itu, ketika saya mencoba melakukan ini tanpa langkah-langkah tertentu, saya tidak bisa menambahkan kunci layar ke perangkat, karena perangkat sudah menganggap ada kunci layar yang perlu saya verifikasi. Jadi saya akan menunjukkan itu nanti. Jika Anda tertarik untuk melihatnya, maka tetaplah menonton sampai akhir. Tapi mari kita langsung saja ke intinya. Salah satu hal yang kita butuhkan untuk bypass ini adalah ponsel kedua, karena kita akan menggunakan aplikasi phone clone yang sudah terpasang di perangkat ini. Jadi kita juga perlu memasangnya di perangkat lain agar kita bisa memindahkan satu aplikasi. Selain itu, pada perangkat Anda yang terkunci, sambungkan ke jaringan Wi-Fi Anda, lalu kembali ke awal pengaturan ke halaman pemilihan bahasa, tepat di sini. Pilih panggilan darurat, ketik 890 standar, lalu pilih uji manual. Dan di sini Anda ingin menggeser ke samping dan Anda akan melihat kamera. Pilih uji kamera. Ambil foto. Itu dia. Setelah Anda mengambil foto ini, kami sudah dapat mengekliknya untuk melihatnya. Anda akan memilih setuju dan melanjutkan. Dan kemudian Anda ingin memilih bagikan, geser ke kiri dan pilih gambar Google Search. Klik 3 titik dan pilih kebijakan privasi. Gunakan tanpa akun. Dan tunggulah sejenak. Singkirkan saja ini. Anda ingin mengeklik di sini pada kotak ini benda berbentuk persegi panjang, pilih Google. Kita bisa menolak semuanya saja. Dan kemudian di bilah pencarian Anda ingin menavigasi ke hard reset info bypass. Nah, seperti itu. Itu muncul sebagai saran. Saya akan langsung klik di sini, lalu Anda ingin gulir ke bawah dan kirim ke bagian ini. Gulir ke bawah dan Anda akan menemukan pengaturan. Klik di situ dan pilih layar utama dan layar kunci, lalu tata letak layar utama dan ini akan mengalami glitch dan membawa kita ke layar utama. Sekarang kita masih dalam proses pengaturan. Itulah kenapa semua tombol di bagian bawah belum benar-benar terlihat. Jadi, selanjutnya kita akan menggeser ke kiri dan di folder alat Anda ingin membuka aplikasi Clone a Phone. Pilih bahwa ini adalah perangkat baru dan izinkan semua yang muncul. Lalu pilih opsi yang sesuai untuk Anda. Untuk saya akan memilih Android lain karena itulah yang saya miliki di sini. Dan aplikasi ini akan menghasilkan kode QR. Jadi sekarang kita akan mengambil ponsel kita yang lain. Dan biar saya hapus saja ini dengan cepat. Jadi pada ponsel Anda yang lain, Anda ingin menavigasi ke Play Store, cari Oppo Clone Phone, lalu setelah Anda menemukannya, pilih install. Pilih buka, setujui dan lanjutkan. Pindai kode QR. Oke. Dan hal yang aneh di sini adalah kita perlu membatalkan otorisasi sesuatu terlebih dahulu untuk benar-benar mengotorisasinya. Jadi itulah yang akan kita lakukan. Dan setelah Anda melakukannya, kamera akan meluncurkan dan Anda dapat memindai kode QR. Ayo, mari kita fokus sepenuhnya ke atas sekarang. Mari kita coba lagi. Nah, itu dia. Jadi begitu Anda memindai kode QR, sekali lagi ia akan muncul dengan pembatalan otorisasi dan kemudian saat menggunakan pengaturan aplikasi. Saat Anda menavigasi ke pengaturan dan Anda memiliki daftar seperti ini, cukup temukan aplikasinya, lalu cloning telepon, aktifkan apapun yang ada di sini, lalu kembali. Dan sekarang akan mulai menghubungkan kedua perangkat ini bersama-sama. Sekarang ini akan memakan waktu sekitar setengah menit atau lebih, entah kenapa.
Jadi setelah perangkat ini benar-benar ditemukan, kita akan melihat semacam pop-up di sini dan kita tinggal pilih sambungkan. Jadi tunggu sebentar saja. Oh, itu dia. Jadi sambungkan. Dan di sini kita akan membatalkan pilihan pada semua hal kecuali aplikasi. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pilih berikutnya, pengaturan, aktifkan opsi ini kembali dan lagi klik berikutnya. Sekarang ini akan mulai memindai perangkat untuk semua aplikasi. Dan di bagian bawah, ketika Anda menemukan kategori aplikasi, batalkan pilihannya, lalu klik pada teksnya sendiri. Dan dari daftar tersebut, pilih aplikasi apapun yang terlihat memiliki ukuran paling kecil. Jadi untuk saya, ukuran terkecil adalah temu di bagian bawah dengan ukuran 33,5 MB. Ukuran yang lebih kecil, transfernya akan lebih cepat. Itulah mengapa Anda ingin mencari sesuatu yang ukurannya kecil. Bagaimanapun, saya akan pilih OK, lalu berikutnya. Dan lagi, tekan otorisasi, izinkan, saya mengerti, dan mulai migrasi. Dan sekarang ini akan melakukan transfer dengan cepat. Jadi setelah selesai, transfer sudah selesai dan kita bisa pilih lanjutkan. Dan di halaman berikutnya, Anda akan mendapatkan laporan migrasi berhasil 1. Nah, dalam kasus Anda, mungkin saja tertulis gagal 1, bukan berhasil. Itu tidak masalah. Dalam kedua kasus, prosesnya tetap berhasil. Jadi meskipun gagal mentransfer aplikasinya, perangkat akan tetap dipaksa untuk saya akan klik selesai, lalu ke halaman berikutnya. Jadi sekarang kita kembali ke layar pengaturan, tapi kita sudah melewati bagian verifikasi dari pengaturan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan. Jika Anda ingin misalnya menambahkan sesuatu seperti kunci layar, meskipun secara teknis tidak ada, hanya ada verifikasi saja, jadi mari kita pilih pola. Saya akan melakukan ini hanya sebagai contoh saja. Kamu bisa lihat kunci layar sudah diubah, jadi saya harus mencoba lagi dengan kunci layar yang baru. Jadi saya tidak bisa mengaturnya karena suatu alasan, jadi nanti akan saya lewati saja. Dan kita bisa pilih lainnya lalu setuju, selesai dan mulai, dan ini akan membawa kita ke layar utama. Sekarang, setelah semuanya benar-benar selesai diatur, kamu bisa melakukan sebagian besar hal, tapi seperti yang saya sebutkan, kita hanya melewati verifikasi Google saja. Mungkin ada beberapa cara, seperti melalui ADB, untuk benar-benar menghapus perlindungan semacam ini. Kamu juga mungkin bisa mencoba menambahkan akun Google, lalu mereset perangkat dan, lihat apakah itu bisa menimpa, akun yang lama. Dalam kasus itu, kamu bisa memverifikasinya menggunakan akun tersebut. Saya sendiri belum mencoba metode itu. Tapi secara keseluruhan, dengan kunci layar, dari awal seperti ketika kita selesai melakukan ini, kamu sebenarnya tidak bisa menambahkan kunci layar sehingga kamu bisa melindungi perangkatmu dan itu juga berarti kamu tidak bisa menggunakan beberapa aplikasi yang memang membutuhkan kunci layar. Tapi bagaimanapun juga, semoga video ini bermanfaat untukmu. Dan jika iya, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.